jangan mengambil sikap yang seperti itu. Ya itu kan ajaran Islam, itu ajaran kami, ajaran yang kami percaya sebagai sebuah kebenaran, bahwa kami itu mempunyai ada istilah hubungan vertikal dengan Allah, juga hubungan horizontal antar manusia. Ketika bicara tentang antar manusia, kalau kita bicara tentang urusan dengan Allah vertikal sudah final lah. Dan ketika kita bicara tentang hubungan antar manusia, berarti bicara tentang sosial, bicara tentang kemanusiaan. Itu berarti bukan hanya pada orang yang sesama agama atau sekelompoknya saja. Untuk itu kami mengenal beberapa ukhuwah dalam konteks ini. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah sesama, kalau bagi kami ya, sama orang-orang pesantren, ukhuwah Mahadiyah, ukhuwah Nahdiyah sesama orang-orang NU, kemudian ukhuwah Watoniyah sebangsa, kemudian ukhuwah Insaniyah atau sesama manusia. Nah, ketika kita bicara tentang ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah, kemanusiaan, maka bersifat apa? Bersifat universal, kemanusiaan. Sudah tidak ada lagi sekat agama, tidak ada lagi sekat bangsa, dari suku bangsa apapun, negara manapun. Ketika kita merasa kita sebagai manusia, kita menghargai mereka sebagai manusia juga. Demikian pula ketika kita bicara tentang ukhuwah watoniyah, bangsa, maka kekuatan hubbul waton, cinta tanah air, itu harus ditanamkan betul dalam diri setiap insan. Ketika ukhuwah tadi itu kita pilih sesuai dengan posisinya masing-masing, bisa kita bayangkan ketika orang bisa menjalankan semuanya tadi itu, kita bisa membayangkan di dunia ini gak akan ada pertikaian, karena semua orang tahu posisinya. Kita bicara ukhuwah insaniyah, podo-podo menungsone. Nah, aku dijiwit loro, berarti aku jiwit wong liya ya loro, maka dia tidak akan mungkin mau menjiwit wong liya. Ketika kita diomongin apa, katain gitu sakit, nggak mungkin kita akan menyatain orang lain. Ketika kita menyadari bahwa oh iya, rasanya podo karo ketika kita dikatain. Artinya dalam konteks ini bukan hanya membangun otak, bukan hanya membangun rasio kita, tapi rasa juga dibangun. Nah, itulah yang selama ini atau beberapa dekade ini sering kita itu tertinggal, atau sudah barang yang sudah menjadi langka. Ketika beberapa dekade kemarin kita hanya mengedepankan intelektualitas, mengedepankan penajaman pemikiran tanpa menambah kekuatan pada penajaman rasa. Yang sekarang ini kita rasakan juga dalam beberapa tahun terakhir ini, kearifan lokal, akhlak, adab, sopan santun mulai dikembangkan kembali. Itu bagus bagi bagian dari bagaimana kita menciptakan perdamaian, kita menciptakan toleransi antar umat beragama, antar manusia, antar etnis, antar suku, antar bangsa. Sekali lagi, ketika pemahaman tentang ukhuwah dapat kita laksanakan, dapat kita pahami dengan baik, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira mana yang tidak toleran? Semua manusia pasti akan toleran. Artinya bahwa sebenarnya ada teroris, ada orang yang intoleran, itu manusianya, bukan ajaran agamanya. Ajaran agama, apapun agamanya, menurut pemahaman saya, dalam konteks syariat, sekali lagi digarisbawahi dalam konteks syariat, semua agama mengajarkan tentang kebaikan, menolak tentang kejahatan.
Tidak ada satupun agama di dunia ini yang membolehkan adanya korupsi. Semua menganggap salah itu korupsi. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang menganggap bahwa berbuat baik pada orang lain itu salah, bahwa sedekah itu salah. Semuanya menganjurkan itu. Itu menunjukkan dalam konteks syariat, sekali lagi, itu sama-sama melarang tentang kejahatan, mendorong tentang kebaikan. Tetapi yang tidak sama, yang membedakan adalah akidah, keimanan. Itulah yang membedakan. Sehingga ketika kita menyadari itu, kemudian kita memegang kaidah kita, lakum dinukum waliyadin, bahwa agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, silakan Anda laksanakan ritual keagamaan Anda secara baik, bertanggung jawab. Saya juga demikian. Anda mempunyai landasan-landasan keimanan yang Anda percaya sebagai sesuatu yang benar. Saya juga demikian. Saya rasa tidak ada pertikaian. Demikian pula terhadap sesama orang Islam, sesama orang Kristen, Protestan, sesama orang Katolik. Ketika antar satu kelompok dengan kelompok yang lain mempunyai satu kaidah, ana a'maluna walakum a'malukum, bahwa aku mempunyai pengamalan, pemahaman keagamaan seperti ini dengan landasan-landasan seperti ini. Anda mempunyai pengamalan dari ajaran yang Anda percaya seperti itu, Islam seperti itu, maka Anda lakukan itu. Yang penting bertanggung jawab dan punya landasan. Saya rasa nggak ada juga pertikaian. Orang NU yang 20 rakaat tarawihnya, orang Muhammadiyah yang 8 rakaat sholat malamnya, sholat laila sholat qiyamul lailnya, antara 20 dengan 8 rakaat. Yang penting masing-masing mempunyai landasan. Jangan saling memengaruhi, jangan saling menyalahkan. Ya, kadang-kadang yang repot itu kan Mbak, saling menyalahkan, yang 8 menyalahkan 20, yang 20 menyalahkan 8, berdebat siang malam, mereka sendiri tidak melakukan taraweh. Berdebat mengenai kunut, mereka sendiri kalau sholat subuh kawanan lillahi ta'ala, sholat subuhnya malah kadang-kadang tidak sholat subuh. Ini kan ya lucu kan. Itu konteksnya sesama dalam satu agama, berbeda aliran. Ya mau kecuali kalau mereka sudah keluar dari kaidah-kaidah atau dari akidah keislaman yang dipercaya oleh seluruh masyarakat muslim, maka dia harus kita kembalikan bahwa Anda telah menyeleweng. Kita kembalikan. Misalnya kemarin ada kelompok Ahmadiyah yang mengaku adanya Nabi di belakang setelah Nabi Muhammad. Itu harus kita kembalikan ke Islam lagi, bahwa Anda salah, ajaran seperti itu salah, seperti ini. Nah, ketika mereka kembali ke Islam lagi dengan nama Ahmadiyah sekalipun, asalkan tidak ada kepercayaan adanya Nabi, makanya nggak apa-apa. Ya, seperti itu.